Pada zaman dahulu, fungsi jambur pada kala suku etnis Karo juga salah satu tempat berkumpulnya anak prana atau anak muda untuk beristirahat malam atau tidur di suatu desa di tanah Karo. Dalam hal ini, suku Karo yang dikatakan anak prana atau anak muda bukan berlaku pada orang muda saja, akan tetapi dikatakan juga orang yang sudah bercerai kembali ke statusnya ke anak prana pada suku Karo. Para anak prana yang memanfaatkan jambur tadi untuk tempat beristirahat pada Sinoria atau zaman dulu dikarenakan sistem kekerabatan yang masih kental dan tinggal di suatu tempat atau rumah yang dikatakan rumah 10 dua jabu 10 6 jabu, sehingga untuk meniadakan sumbang atau pantang secara adat atau tata krama dengan saudaranya seperti ipar atau mertua bagi anak pria yang sudah dewasa dan bercerai, maka anak muda atau anak prana tadi yang sudah bercerai pada malam hari akan beristirahat di jambur. Jambur pada zaman dulu dalam etnis Karo di sebuah desa atau wilayah dibuat berdasarkan terpuk atau kelompok, sehingga tidak jarang diketemukan dalam suatu desa terdapat dan ada beberapa jambur. Selain yang dikemukakan tadi, fungsi jambur pada utamanya adalah tempat untuk berkumpul, melaksanakan kegiatan adat seperti adat pernikahan, simate-mate atau adat kematian, musyawarah atau runggu dalam bahasa Karo. Bentuknya seperti rumah adat Karo dan keadaan jambur di dalamnya tidak memiliki sekat. Tapi jika dalam kegiatan adat, maka orang atau yang ikut kegiatan adat tempatnya sesuai dengan tegunnya seperti kalimbubu, anak beru, sembuyak yang dikatakan sangkap ngeluh atau rakut setelu, dan semua yang mengikuti kegiatan adat posisinya yakni duduk. Akan tetapi bila mana yang dihormati dalam tegun adat yang dikatakan kalimbubu, biasanya tempat duduknya dilapisi dengan amak bentar atau anyaman tikar pandan. Sebagai bentuk kehormatan, boleh juga diberikan kepada yang dihormati oleh pelaksana kegiatan adat seperti penghulu kampung. Tak hanya itu, jambur bisa dibuat untuk kegiatan pesta, tarian atau gendang seperti gendang guru-guru aron, kerja tahun, pesta tahunan atau pesta panen. Seiring dengan perkembangan zaman, jambur tersebut tadi ternyata di berbagai daerah dan kota-kota besar di Indonesia oleh berbagai masyarakat Karo yang tersebar dan merantau di berbagai daerah dikarenakan rindu atau metedeh pada kegiatan adat berkumpul dengan sedaerahnya dan kampung halamannya, maka ada yang dibuat, didirikan dan dibangun jambur. Jambur tidak seperti bangunan pada umumnya, bentuk dalam yang begitu luas, tidak memiliki sekat kecuali dapur, dan para pemakai atau pengguna jambur dapat dilihat secara langsung dari luar bangunan atau jambur. Boleh dikatakan jambur ini sebagai ruang serbaguna, sehingga pada waktu erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo atau Tanah Karo sering dipakai dan digunakan para pengungsi yang terkena dampak erupsi Gunung Sinabung. Dikarenakan seringnya tempat ini digunakan BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan tempat penanggulangan bencana, maka kata jambur dipakai dalam istilah nasional karena fungsinya yang serbaguna. Dapat dikatakan beberapa filosofi dari jambur ini, yakni 1. Serbaguna atau multi talent. 2. Tidak tertutup tapi tetap terlindungi, seperti tidak terkena hujan dan tetap adem walau suasana hari begitu panas. 3. Rendah hati. Posisi duduk buat pengguna atau pemakai jambur, kecuali orang yang sudah tua atau tidak tahan lama duduk dan sebagainya. 4. Sopan, yakni tetap memperhatikan kehormatan adat atau norma adat, menghargai terhadap orang pihak tegun yang dihormati seperti kalimbubu. Jambur merupakan suatu keunikan pada suku Karo
dikarenakan fungsinya yang serbaguna sudah ada dan terpikirkan sejak zaman dulu oleh leluhur suku etnis Karo, yang sudah tentu menjadi warisan etnis Karo hingga sampai saat ini dan masa yang akan datang.